Pemirsa Lau TV, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Mas Tony terkait bagaimana cara penjamasan dan mengapa keris itu dijamas. Nah, sekarang kita akan mengorek terkait koleksi keris. Nah, ini Pak Pangayoman, ini ternyata baru kita tahu, waduh banyak banget kerisnya dan beliau adalah mungkin bisa disebut seorang kolektor gitu ya. Kita pengen tahu sih kenapa jatuh cinta dan mau mengoleksi yang keris yang banyak banget pokoknya deh. Abang, selamat malam Abang. Jauh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya baru lihat ini keris sebanyak ini gitu loh dan kalau dibilang dari sisi apa namanya? Sisi jenisnya kemudian keindahannya ini beda, semuanya beda gitu. Ya. Abang, mengapa sih senang dengan keris dan kemudian koleksi? Ini pertanyaan pertama saya. Lukisan empu di logam, keindahannya sama, tetapi dari sisi kedalaman keris ini lebih luas, lebih dalam dan lebih jelimet sebenarnya. Kalau saya dibilang kolektor, belum, saya baru belajar dan baru beberapa. Ini yang banyak kan punya Mas Tony. Saya belum hanya mengumpulkan. Kolektor di Magetan itu banyak, jadi ada yang punya sampai ribuan itu Pak Langgeng, kemudian ada Mas Harikian ya. Nah, kita mau ngobrolin dulu terkait apa namanya pembungkus namanya apa Pak? Ya, jadi mulai dari singkep ya. Singkep namanya. Ini singkep namanya. Jadi, ini beda-beda gitu ya? Beda-beda. Jadi kalau untuk kain seperti ini yang ini ada yang kuning Mas. Ya. Ini baru pembungkus saja udah beda ya, gitu ya? Pembungkusnya sudah beda. Jadi ini untuk membungkus keris yang angkanya adalah gayaman. Oh, kalau yang kayak bulat setengah ini? Ya, gayaman. Ini gitu. Gayaman Jogja. Gayaman Jogja. Nah, kalau ini kalian, ini baru luar ya, baru luar. Ini ladrang Jogja, sama-sama Jogjanya. Jadi, ya atau Branggah ya, Branggah atau ladrang. Jadi ini Branggah Jogja, ini gayamannya Jogja. Ini tempatnya beda ya? Nah, kalau yang seperti ini kan rentan terkena benturan. Kalau kena benturan dia akan beda kan. Yang ini, sorry. Singkatnya seperti ini ya, ada busanya. Oh gitu. Nah, yang ada busanya seperti ini. Oh, ini artinya demi safety memang ada ya, perbedaan. Untuk keamanan. Untuk keamanan. Sama. Jadi perawatan juga mulai dari bajunya. Ini kan bajunya keris ini. Jadi kita harus hati-hati juga. Dari lapisan luarnya memang untuk pengamanan. Pak, kalau yang ini memang nggak bisa juga dikasih yang berbusa biar lebih aman kayak gitu? Nggak apa-apa, biar lebih aman. Nggak ada masalah. Nggak harus dengan kain doang gitu ya? Ya, ini kan hanya untuk lebih praktisnya ya. Kalau yang selain keindahan, kalau dengan tadi kan bilang keindahan dari kerisnya sendiri, bahan kerisnya. Nah, kalau dari luar sendiri seperti apa keindahan menurut ini dari luar kan dari bajunya dulu. Nah, ini dulu. Jadi dari rangkanya ini sudah beda. Ini Jogja. Yeah. Ada yang Solo. Nah, ini Branggah Solo. Ladrang Solo. Terus ada gayaman Solo juga ada. Nah, ini jadi ini Solo, ini Jogja. Iya. Iya. Artinya ini sebetulnya artinya ini sebetulnya namanya sama, cuman karena beda daerah juga beda gitu. Betul, gayanya gitu ya. Ya, jadi dan ini kesukaan orang masing-masing. Tapi ada juga yang begini, harus pakai baju yang dari Jogja. Kalau yang Mojopahit atau Solo ya dia pakai baju Solo. Lebih ke customnya gitu. Ada yang begitu. Pak, kalau dari bahan ini kan apa ya? Nah ini kan juga beda. Ini lebih ke kayak. Ya. Jadi nah, ini apa sebenarnya? Ini namanya kendit. Kendit kayak itu
sabuk melingkar. Dia melingkar utuh gitu ya. Ya. Kendit. Ini punya makna sendiri enggak kendit itu? Karena kalau yang kita tahu kambing kendit gitu kan itu Iya. untuk pasti harganya mahal karena untuk ritual dan sebagainya. Kira-kira ya sama seperti itu. Mahal harganya pasti ya. Pak Tony itu yang lebih paham ya gitu. Itu memang jenis kayunya yang langka atau seperti apa sehingga bisa mengeluarkan warna-warna jadi yang kan enggak. Motifnya jadi seperti ini namanya kan perangi. Yang membuat bajunya ini namanya perangi. Ya. Perangi keris. Ya. Enggak selalu dia akan ketemu dengan kayu-kayu jenis ini. Langka gitu. Langkanya di situ ya. Seperti nah ini pelet batok ini. Batok. Ada nokta-nokta hitam seperti itu. Jadi warnanya ini hitam solid, maka disebutnya pelet batok. Pelet batok. Iya, jadi ada nama-nama tersendiri, Mas. Seperti ini pelet sembur. Nah, itu makanya kita bicara keris itu multidimensi dan sangat dalam. Jadi kalau hari ini kita baru memunculkan Mas Tony ini sebagai yang menjamas keris, yang membersihkan keris, mewarangi keris, menimbul biar awet dan indah. Sisi lainnya itu masih banyak sekali. Dan nantilah, semoga nanti Lawu TV bisa menampilkan tokoh-tokoh perkerisan, bahkan di Magetan ini ada empunya juga. Empu dari Mageti ya ada. Jadi nanti kita datang. Jadi kalau saya dibilang narasumber terlalu jauh. Saya ini misalkan baca buku untuk perkerisan itu baru halaman 5 itu. Artinya gini sahabat Lawu ya, ngomong tadi ya. Nah kita akan tunggu nanti siapa yang akan didatangkan ke sini terkait empunya tadi. Gitu. Ya. Kemudian di keris juga ada. Ini masa pembuatannya kali itu juga ada. Kalau Mas Tony ini kan ahli di bidang penjamasan perawatan. Ya. Karena tadi ya ada perbedaan antara penjamas satu dengan penjamas lainnya gitu ya. Bahkan tadi sempat terbaca banget gitu ya terkait bagaimana cara itu kan pamor ya seperti itu. Nanti akan kita bahas. Tapi kita bahas dulu. Kalau ini artinya jenis kayunya memang langka sudah nggak ada tuh gimana tuh terkait warangkanya kayak gini nih yang bisa menimbulkan keindahan. Kalau ini kan kelihatan ini warangka lama. Kalau misal ini sebenarnya terputus tapi sangat pandai ini, merangkinya sangat pandai. Jadi seolah-olah ini jadi satu. Kalau yang jadi satu gini namanya kan, jadi satu badan ini jadi satu semua. Seolah-olah ini jadi satu ya. Saya tadi lihatnya ini adalah satu pohon gitu, kemudian dibentuk dan tidak ada sambungan gitu. Betul. Dan nilainya pasti tinggi kalau tinggi. Satu gandar iras ini bisa bikin gini 6. Perbandingannya begitu. Dengan keindahan seperti itu gitu ya. Nah, dan ini model Jogja lama. Ini dari sisi model ya. Ya. Jogja kuno klasik. Bapak kalau yang untuk warangkannya sendiri, jenengan punya yang masterpiece-nya seperti apa? Mungkin dari sisi kayunya yang langka, dari sisi motifnya yang biar Pak Tony yang milih coba. Jangan saya. Ayo Mas Tony, yang mana sebetulnya? Yang ini adalah mungkin bisa satu-satunya atau mungkin langka banget gitu dari sisi jenis kayunya, maupun dari motifnya seperti itu. Gini, wong ini kan Pak Pang yang ngagungan ya. Saya tak nyebut aja biar Pak Pang yang ngambil ya. Iya. Yang kayu cendana mana Pak? Kayu cendana. Gitu ya. Cendana tua ini. Karena sudah kayak jadi galih atau dalam kayu gitu ya cendananya ini. Kalau cendana baiknya yang digunakan memang yang galihnya, Pak. Karena galihnya itu kan lebih wangi, menghasilkan minyak terus-menerus, diharapkan dapat meminyaki bilahnya itu. Ini fungsinya gitu ya. Betul. Dan ini masuk gandar iras ini. Tidak ada sambungan di sini. Betul. Satu kayu. Ini saya nggak tahu harganya tapi pasti lebih mahal lagi ini ya. Yang tahu Mas Tony gitu. Ini kalau dari kayu usianya sudah berapa nih? Bisa enggak tahu.
Nah, ini tua. Dan ini memang jarang Mas ya? Jarang, Dengan seperti punyanya warangka. Mas Tony yang Terbalu Aceh. Sudah sembunyi Pak itu Pak. Disembunyikan ya. Itu sekarang sudah langka itu. Oh gitu ya. Langka. Iya, Ya. iya, iya. Akhirnya kalau kita mau cari begitu, cari yang bekas. Nanti kita lubang lagi. Kita restorasi ya. Jadi yang bekas itu istilahnya randan. Jadi rondo yang sudah pernah ada keris mancing di dalamnya, kemudian sudah tidak ada wilahnya, itu namanya warangka randan. Nah, ada lagi warangka wayuh. Wayuh itu kayak kayak istri dua kayak gitu. Sama. Jadi oh Mas tadi istilahnya satu keris ini dibikinkan dua warangka. Oh, gitu. Satu warangka gayama, satunya warangka latrang. Warangka wayuh. Jadi satu bilah gini dia punya dua baju. Jadi banyak istilah di keris, makanya saya bilang multidimensi keris itu. Padahal baru warangka doang gitu ya. Betul. Nah, dari mengapa kok bisa ada wayuhan di warangka? Karena ini gayaman dan satunya lagi ladrang. Nah, langsung. Ini ladrang itu digunakannya berbeda. Yang gayaman cenderung untuk hal-hal yang biasa. Jadi untuk harian, atau pertemuan-pertemuan tapi yang enggak terlalu besar. Kalau yang ladrang ini biasanya untuk yang formal, yang istimewa, gitu, penobatan raja dan lain sebagainya seperti itu. Ini kalau nggak salah keris yang macam ini terlihatnya waktu Pangeran Diponegoro musyawarah dengan Belanda kalau nggak salah mau ditangkap itu ya. Lihat gambarnya doang saya. Ini kan baru ladrang dan gayaman. Ada lagi yang lain. Ini namanya sandang walikat. Modelnya ada lain. Iya, modelnya jelas lain. Ya. Kalau ini biasanya buat sehari-hari, tapi buat siap-siap perang kan kalau di sini. Oh gitu ya. Di sini ya. Nah, lebih simpel ya. Dan ini masih utuh juga Pak ya? Ini kayaknya juga satu kayu itu. Mas Tony ini. Pak Pang ini merendah. Jadi sebenarnya beliau itu tahu, cuman mesti selalu begitu gitu. Ini juga filosofi dari keris juga gitu. Makanya untuk pemimpin pun itu ada filosofinya Pak. Ini contohnya. Jadi kan di pekerisan itu wilah manjing warongko. Warongko abdi curigo. Curigo itu bilahnya. Nah kalau di kepemimpinan ibarat kata ini bilah itu manusianya, pemimpinnya. Kalau dia mampu mancing ke dalam warangka, mau dibentur sekeras apapun oleh siapapun tetap akan aman. Nah, itu filosofi juga. Pemimpin mancing dengan rakyatnya, maka mau digoyang seperti apa, ya tamengnya rakyatnya. Itu filosofinya. Nah. Sehingga kan bahas lebih dalam, yang pasti itulah filosofi sebuah keris gitu ya. Baru bajunya. Ini baru bajunya Pak ya. Pak, kalau yang jenengan punya ini ada berapa tipe atau asalnya berapa gaya gitu tadi ada? Ya, kalau keris itu kesenangan orang masing-masing. Iya. Jadi ya sesuai karakter orangnya biasanya. Iya. Milihnya itu biasanya sesuai karakter orang. Nah itu, ini yang saya tunggu gitu loh. Saya suka yang mana gitu loh. Atau menyesuaikan ini situasi mungkin Mas. Iya, semua prinsipnya itu semua bagus. Memang ada pamor-pamor tertentu yang langka. Juga ada dapur-dapur tertentu yang langka. Ini kan kadang perlu kita amankan, kita lestarikan supaya nggak hilang. Karena itu memang dari aneka keragaman yang budaya yang kita punya terkait keris itu. Jadi ini kan tadi baru bicara warangka, belum candangan yang lain seperti mendak sama selut. Ini namanya mendak ini, cincin ini. Nah, ini bisa macam-macam, ada yang dikasih berlian, bikin dari emas. Oke, kita masuk ke yang termasuk mungkin kerisnya sendiri gitu Pak ya. Ya, kalau keris sendiri pada prinsip
pada prinsipnya kan Yang Papang sendiri suka yang mana? Yang memang ini spesial banget buat saya gitu. kalau itu biasanya kalau orang disembunyikan, nggak boleh ditunjuk. Oh gitu ya. Ya, ya, ya. Ini salah satu. Ageman itu biasanya enggak. Dan kali ini nggak ditunjukkan gitu ya. Ya tetap ini. Ini Mas Tony aja ya. Ya udah. Jadi pada prinsipnya keris itu dua, ada Iya. yang lurus, ada yang loop. Iya. Secara anatomi itu dulu. Kemudian ada keris yang berpamor, ada yang tidak berpamor. Iya. Jadi tidak ada kembangannya. Nggak ada kembangannya tadi ya. Namanya kelengan yang tidak berpamor. Contohnya ini. Iya, iya. Ini tidak ada pamornya. Asli hanya tidak ada bunganya sama sekali, tidak ada pamornya sama sekali. Mulus hitam gitu hitam. ya. Ini namanya kelengan atau pengawak ojo. Mas, ini terkait bahan nggak? Terkait hitamnya mulus kayak gini? Beliau yang menjelaskan. Jadi itu bisa besi dan baja diulet jadi satu. Artinya kalau kita lihat begini, sulak atau warna yang ditimbulkan kan hitam pekat, terus ada mungkin runa-runa yang lebih cerah lagi. Itu artinya diulet, di blender jadi satu lah intinya. Jadi tidak ditata. Ada juga keris yang ditata, yang bajanya di luar. Iya. Ah, gitu. Ini teknik ya, teknik pengolahan kemarin. Yang tidak berpamor ini malah sulit. Kata seorang bu, keris itu ditempa saja, tanpa dikasih pamor, itu akan keluar pamor. Gitu. Jadi biar dia hitam betul, ini malah tekniknya sulit sekali. Ngulet tadi yang disampaikan Pak. Artinya harus solid banget gitu ya, sehingga dan mereka jadi betul, satu. Sehingga tidak muncul pamor. Dari sisi pengolahan bahannya pun pastinya lebih lama lagi dengan yang punya pamor atau seninya tinggi lah. Iya. Dari hal penggarapan itu lebih fokus on detail, karena tidak ada yang mewarnai. Ibarat kata presisinya kurang sedikit aja terlihat. Tapi kalau ada pamor, itu kita akan tersamarkan dengan adanya pamor tersebut gitu. Nah, rumit kan kerisnya? Iya, ini padahal baru bahan gitu loh. Iya, baru bahan. Belum bicara masalah rician. Rician itu anatominya keris. Mungkin lebih jelasnya gimana Pak? Yang lebih singkat untuk riciannya itu apa? Rician itu anatomi keris. Kalau buat contoh biasanya sengkelat. Ada lagi ya? Yang komplit. Ini kayaknya sengkelat ya. Ya. Jadi lebih ini ya? Dia riciannya komplit. Di sini, Pak. Ya. Ya, riciannya apa ini, Pak? Rician itu anatominya keris, dan itu nanti yang akan membedakan satu keris dengan yang lain. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada namanya dua ini sogokan. Ada di tengah seperti ceruk ini, namanya sogokan. Yang ini yang lebih dalam seperti jempolan ini namanya pecetan. Kayak mirip dipecet sama jempol kan ini. Ini kayak stempel atau apa itu pecetan itu? Iya, kadang-kadang ada yang mengatakan begitu. Yang paling bawah ini namanya gonjo. Bagian-bagian gonjo ada lagi, tapi jangan yang gampang aja ya. Iya. Kemudian ini ada sekar kacang namanya. Sekar kacang. Dia bentuknya memang sendiri gitu ya? Betul, seperti ini. Kemudian di dalamnya ini kan ada seperti nyantil gitu. Iya. Itu namanya jalen. Ya. Ada sisi yang lancip gitu ya? Ya, ini jalen namanya. Dan itu juga jenisnya macam-macam bisa lihat tadi ya? Di sini ada lambe gajah. Lambe gajah ini bisa hanya gara-gara lambe gajah namanya jadi lain gitu. Seperti ini namanya sengkelat. Sengkelat. Jadi lambe gajahnya ini hanya satu. Iya. Ketika ini dua, namanya parung sari. Nah, juga berubah nama. Parung sari ada. Oh, itu saking itu detail banget gitu ya? Makanya keris itu indahnya kan di situ. Ini sama. Iya. Sama-sama lo 13. Ya, bedakan antara ini namanya sengkelat.
Jadi kalau kita tidak teliti, dipikir kita dikasih ini sama. Padahal ini beda. Jadi ininya, apa ini lambe gajahnya ini kalau ini dua, lihat ini dua kan? Ya, ada dua, kayak bibir betul. Kalau ini hanya satu, ini, ya. Nah, jadi ini namanya sengkelat, ini namanya parung sari. Sama-sama Luk 13, ini sama, ada sogokannya, kemudian ada serawean, ini juga ada. Pak, kalau ini fungsi sebenarnya apa membedakan atau ada fungsi daripada penggunaan keris sendiri gitu? Iya, untuk membedakan. Pembeda gitu ya. Nanti ini kan Luk 13, ada Luk 5. Luk 5 dipikir semuanya Pandowo Tinaripon, enggak juga. Ada macam-macam. Luk 3 dipikir Jangkung. Jangkung semua. Enggak, ada Segoro Winotan, Jangkung Pacar dan sebagainya. Yang membedakan nama-nama itu ya di Rician ini. Gitu ya. Dan ada filosofinya masing-masing gitu. Jadi kalau Jangkung tadi, Luk 3, ada ini Segoro Winotan. Ini apa makna dari Segoro Winotan segala itu? Segoro Winotan itu biasanya filosofinya dicari orang karena hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Nah ini seperti itu Luk 9. Jadi Luk 9 itu juga namanya macam-macam, ada hitam mas. Kalau ini buto hijau yang disebutkan macam ini. Buto hijau. Ini nama mengerikan daun tuh. Itu nama mengerikan gitu loh, buto hijau. Ya namanya mengerikan tapi filosofinya enggak. Filosofinya enggak. Jadi seperti penjaga ya. Oh gitu ya. Iya. Ini seperti cengkelat ini. Cengkeliati. Jadi itu sama seperti filosofi yang disampaikan Mas Tony, kalau kita jadi pemimpin enggak adil atau terlalu otoriter kepada rakyatnya, menimbulkan cengkelnya hati masyarakat. Jadi kita punya di sini supaya mengingat kalau jadi pemimpin masyarakat ini harus tetap sama. Makanya sengkelat ini banyak. Tetapi kalau parung sari ini jarang. Jarangnya karena apa? Ini sama-sama Luk 13. Biasanya kalau parung sari ini harapannya lebih detail dan lebih rapi, lebih bagus. Karena nggak cuma lambe gajahnya ada dua kayak gitu. Ini lihat, ini luk-luknya kan sangat kelihatan. Bagian-bagian. Dia punya lekukan itu yang memang agak susah bikin. Yang seperti ini, detailnya. Detail seperti ini. Ini kan detail. Dan itu halus gitu ya bikinannya. Ya ini memperlihatkan punya garapnya luar biasa. Orangnya seniman luar biasa. Pak, dari bagian keris lagi yang mungkin sangat jadi pembeda itu apa? Yang bisa dibilang gagangnya atau apa itu tadi? Ini ya, ini namanya gandar. Ada nama gandariras. Gandariras itu gonjoiras, bukan gandar. Kalau gandar baju. Gonjoiras itu antara gonjo sama ini jadi satu, tidak ada sambungan seperti ini. Kemudian kadang-kadang empu itu menyembunyikan filosofi yang tertingginya justru di gonjo ini. Kayak punya Pak Tony tadi, di sini ada titik 5, itu namanya gonjo sumber. Dan biasanya itu ada di keris-keris sama dan pancuran mas. Itu menunjukkan sebenarnya skill pembuatnya mau bikin 6 atau 7. Ya tadi yang dibilang Pak Tony simbolisasi doanya itu. Saya bikin keris ini nanti supaya seperti ini harapannya. Doanya dititipkan di dalam keris itu. Pak, kalau yang ada yang bilang sapu inten dan sebagainya apa sebenarnya itu? Sapu nah kalau Luk 13 itu namanya Yola. Kalau Luknya 11 itu namanya sapu inten. Sapu inten. Artinya nama Luk gitu ya sebenarnya? Ya, jadi kalau Luk 11 ada sapu inten, ada carito gandu. Ini juga sama, harus hati-hati. Jadi carito gandu itu ininya cuma cokoannya hanya satu.
Enggak dua begini. Iya. Nah, bedanya hanya di situ. Ada. Itu detailnya kayak gitu ya, perbedaan sedikit itu bisa Bisa membedakan gitu ya. beda namanya, betul. Nah, ini sabu inten. Tak pikir sabu inten tuh yang di atasnya itu kan ada Intannya. intannya seperti itu. Nah, nama untuk lot 11. Hmm. Ini. Tari Togandu yang satunya, yang ini sabu inten. Tari Togandu kan ini untuk sabu. Dari belakang ya. Saking banyaknya Mas ya. Artinya perbedaan sedikit ya antara ini sebenarnya apa sih sehingga sebagai penanda doang atau Dan filosofi. filosofinya Filosofi. ya? Jadi Tari Togandu itu gandu itu ya kan gandrung gitu. Ya digandrungi mas rakyatnya. Oh. Itu kayak Mas Tony. Filosofi yang sabuk tampar contohnya. Mas Tony ini punya sabuk tampar. Artinya sebenarnya itu sebuah filosofi yang ada terkandung di dalam keris gitu ya. Bicara keris itu sangat universal banget gitu ya. Iya, luas banget, dimensinya juga banyak macam-macam. Bukan hanya soal jadi eksoteri isoteri. Kalau saya karena isoteri itu mempelajari dalemannya keris. Lebih ke saya tidak punya keahlian. Bukannya Mas Tony, bukannya memiliki keris itu dia juga harus memahami filosofi yang terkandung di dalamnya. Karena detail kecil aja itu bisa membedakan. Itu seperti apa Mas? Iya, tidak diharuskan tapi sebaiknya demikian. Karena mengingat keris sendiri adalah sebagai pangiling-iling dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi Pak Pang sampaikan juga. Maka dari itu alangkah baiknya kita memahami di situ sehingga ketika kita nanting kita akan teringat tersebut. Kan kenapa saya tanya itu? Artinya kan penting jangan sampai ya kita jangan salah pemahaman gitu terkait keris yang kita punyai. Kita nggak tahu ternyata justru dia pemahamannya malah berbeda daripada apa yang terkandung di dalam keris gitu. Jadi nanti itu kita bicara juga ada pamor pemilih, ada pamor yang tidak pemilih. Pamor yang tidak pemilih itu untuk semua orang tidak. Tapi kalau pamor pemilih itu ya cocoknya untuk orang tertentu. Gitu ya. Saya harus banyak belajar. Itu nggak ada kaitan dengan pemilu Mas. Nggak ada, kita kalau soal ngomong budaya atau keris itu melebur semua Pak. Karena itu saking beragamnya sebetulnya ya. Nah ini contoh yang digonjo bisa sembunyikan gitu, yang punya. Ini namanya gonjo winih ya. Nah, jadi di gonjo itu ada semacam bulat-bulatan. Gitu. Ini bukan lintang kemukus kalau saya, tapi gitu di keris itu kadang ada orang yang bilang beda-beda. Oh ini lintang kemukus, kalau saya lebih ini pancuran emas. Karena apa? Lihat di sininya lagi. Ini kan gonjol sumber. Jadi kalau ada pancuran, ada sumbernya kan sudah jelas. Nah, gitu. Jadi kadang ya perlu dilogikakan. Gak cuma satu keris saja, ada 2, ada 3, ada 4 kayak gitu. Itu sepertinya yang membedakan. Ini sama-sama 3-nya, cuman antara satu dengan satunya juga berbeda gitu. Jumlah apanya itu Pak? Yang ada yang tersembunyi di bawah tadi kan? Oh itu. Nah pamornya kayak gitu. Itu kayak sandi Pak. Sandi ya. Dan kita perlu menggali lebih dalam lagi untuk tahu ini kok 1 apa, kok 2 apa, kok sampai 5 apa. Nah, itu digali lebih dalam ada gitu. Dan bahkan ada yang disenengkerkan juga sandi-sandi itu, tidak semua orang tahu gitu ya. Gitu. Ini kerisnya Magetan, Mageti. Asli Mageti. Ya. Khas itu bedanya Pak dengan mungkin yang menerangkan antara bedanya yang Jogja kemudian yang Solo itu apa nih Mas Tony? Nah kalau saya kan ngertinya perawatan aja. Jadi supaya nanti empunya aja yang menjelaskan atau yang memiliki langsung gitu. Bukan. Sedikit Pak, sedikit ya. Kita ada yang ahli untuk itu, ahli untuk penangguhan namanya. Oh ini Mageti, oh ini Majapahit, oh ini Mataram.
oh ini Hamengkubuwono, oh ini Hamengkubuwono, oh ini masa-masa Pasundan, ini Jenggolo. Nanti kita diskusi lebih lanjut dan lebih menarik. Kadang-kadang orang nggak percaya ini, loh, emang bener ini zaman Jenggolo masih ada kerisnya. Gitu. Jadi keris ini kan perawatannya tergantung siapa yang memegang. Jadi kalau yang memegang itu perawatannya bagus, turun-temurun dia akan terpegang oleh orang yang bagus. Kalau sampai di kita hari ini kita masih ketemu keris yang utuh seperti ini, oh ini dari dulu mbah-mbah itu sampai hari ini yang pegang orang yang bagus-bagus. Nah, berhubung Pak Bang ini menyinggung soal ini mengingat leluhur-leluhur itu benar. Jadi kaitannya dengan masyarakat juga yang memiliki warisan atau tinggalan keris pusaka dari leluhurnya dirawat karena itu adalah memori sebenarnya. Jadi kita rawat nanti turun ke anak-anak, turun ke cucu kita. Seperti itu terus. Nah, keris juga sebagai sarana kita memuliakan yang di atas kita. Artinya kalau saya memuliakan katakanlah bapak saya karena diberi kerisnya bapak saya. Ketika beliau sudah mboten wonten, kita bisa memuliakan dengan sandangannya diperbaiki. Seperti itu. Kalau saya lihat mungkin lebih ini Mas ya, lebih kepada itu sebuah informasi dari masa lalu. Iya, kita bisa benar. Gitu. Iya, benar. Karena kita belajar gini Mas, di Cina ternyata pembuatan guci kan diputar. Nah, ditembak dengan laser ternyata itu bisa merekam informasi gitu. Dan itu bisa diputar ulang di saat ini gitu. Sama seperti itu juga di keris, Pak. Jadi di keris juga ketika kita melihat ini kerisnya Pak Bang. Orang tidak tahu Pak Bang, tapi ketika melihat kerisnya ini sudah tahu, bisa menerka ini bukan katakanlah bukan orang biasa katakanlah begitu. Seperti itu juga. Jadi memori nantinya ketika anak turun kita kok punya keris tertentu yang istimewa katakanlah. Di masa yang akan datang itu anak turun kita akan tahu oh leluhur kita ini orang gak gemen-gemen loh kasarnya kayak gitu. Dan teknologinya ternyata juga rumit banget gitu ya. Benar. Ini bicara pamor. Tadi ada pamor miring, ada pamor melumat. Pamor miring itu biasanya gelarak kineret seperti itu. Kemudian yang tadi pancuran mas itu termasuk miring. Terus ada lagi pamor rekan sama pamor tiban. Nah, ini salah satu contoh pamor tiban. Itu apa bedanya, Pak? Kalau kita lihat kan kayak lukisan abstrak gitu ya. Ini bukan mas tiban, nggak tahu ini mas bos satu ini percaya apa? Gimana gitu? Nah, tiban itu kan artinya tidak disengaja. Pamor itu ada yang rekan, ada yang tiban. Kalau rekan tuh sejak dari awal pembuatannya sudah disiapkan oleh empunya nanti pamornya ini. Nah kalau seperti ini yang Pak Bang sampaikan tiban artinya ada keluar pamor udan mas yang tidak disengaja dari empunya. Nah, seperti itu. Nah itu terkadang di sebagian orang memiliki nilai lebih karena tidak dinyana-nyana, tidak direko-reko, kok ada itu jadi iya begitu. Lajeng nih kagem kula nggih. Pak Bang sebenarnya kalau Pak Bang sendiri punya koleksi berapa sih untuk keris sendiri? Saya ini baru 10 atau berapa gitu. Ini yang di luar kan lebih dari 20 Mas kayaknya ya. Ya yang lain punyanya Mas Tony. Gitu ya. Abang, kalau mungkin ya saya boleh tahu lah ya. Ini juga saya yakin deh penonton juga pengen tahu untuk harga sebuah keris itu berapa sih Mas? Kira-kira karena nilainya kan nggak bisa terukur gitu. Iya, kalau keris soal harga keris itu kita menyebutnya bukan harga sih Pak, tepatnya mahar. Mahar ya? Iya mahar. Mahar keris itu bervariatif, mulai dari 50.000 pun ada, 100.000 ada. Nah, tapi kalau gratis itu kalau bisa jangan, karena bagaimanapun kalau gratis itu kepemilikannya sebenarnya belum berpindah Pak. Nah, maka dari itu kalau saya ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan itu jangan ada yang gratis. Tetap ada mahar walaupun 100 rupiah. Itu artinya sebagai simbol sudah berpindah kepemilikan gitu. Jadi relatif kalau soal mahar. Jadi tidak bisa ditaksir kalau ini pasti sekian enggak. Nah, kalau 100 rupiah pun
Bisa, tapi misal saya dapat hibah dari Pak Pang. Pak Pang, ini karena hibah saya mahari Rp500 pareng gitu. Ya enggak apa-apa. Nah, itu sudah Rp500. Tapi di lain sisi mungkin ada orang menginginkan itu sampai jutaan. Di lain sisi lagi orang hanya mau kalau itu cuma Rp200.000. Makanya kalau soal mahar itu sangat relatif. Yang penting harus ada mahar. Harus ada mahar. Itu adab juga ya. Iya. Karena kalau dari sisi keindahan itu kan personal kadang ya. Iya. Karena sebuah kita kalau itu sudah indah berapapun akan kita bayar sebenarnya. Kayak seperti Pak Bang seperti itu gitu ya. Oh, enggak. Saya Enggak ya. ya, ini contoh yang lain. Iya, contohnya ya, Pak. Ya, ini contoh yang lain namanya Gonjo Wilut. Gonjo Wilut. Jadi kalau ini Gonjo Wilut namanya. Bukan kayaknya lebih panjang lagi daripada biasanya. Ya, yang penting lekuannya ini. Nanti ada yang lekuan begini, gini lagi, ini namanya kelap lintah. Nah, kan macam-macam dari itu. Nah, ada simbolnya dari binatang. Jadi ini ular. Oh iya. Nogo siluman. Ya, tapi primitif ini. Jadi bentuknya belum membentuk betul seperti ular naga betulan. Dan ini disinyalir masa pembuatannya nggak sesuai. Mas Tony yang lebih paham. Masalahnya itu berkaitan dengan besi, Pak. Iya. Sesi lainnya, Pak. Oh iya. Ya, nanti. Ya, jadi ini contoh aja. Enggak, biar keris ini lebih menarik. Sehingga kalau semakin banyak orang yang melestarikan, kita semakin senang. Jadi karya nenek moyang kita yang luar biasa ini bisa diselamatkan oleh banyak orang. Harapan kita sebenarnya itu jangan sampai ini terbengkalai. Padahal sudah diakui dunia ini bahwa ini karya Indonesia. Tidak ada di tempat lain. Artinya sebetulnya kalau menimbulkan kecintaan ya, artinya kalau cinta kan biasanya merawat gitu Mas. Karena ini adalah itu lagi sebuah informasi yang mungkin suatu saat bisa kita gali gitu Mas ya. Bisa kita teliti zaman dulu tuh kehidupan seperti apa, sosialnya seperti apa dan lain sebagainya gitu loh. Dan bangsa Cina saya tadi sempat ngomong ya, dari pembuatan puci itu ternyata bisa digali informasinya itu bisa merekam suara gitu Mas. Jadi kayak merekod gitu loh. Setelah ditembak laser ternyata itu informasi bisa kita dengarkan gitu. Karena kan diputar gitu ya. Nah ternyata itu merekam gitu loh. Dan mereka percaya bahwa dinding-dinding itu sebenarnya juga bisa merekam gitu loh. Nah cuman kita nggak tahu bagaimana cara menggali informasi gitu ya. Dan itu penting banget informasi dari dan juga sosial dulu seperti apa gitu. Langsung secara kasat mata itu misalkan itu memang keris turun temurun dari dahulu kalanya, memang turun temurun dari leluhurnya. Nah, misal kita amati, oh ini keris Madura, misalnya Madura sepuh. Ya berarti leluhurnya dia orang dari orang Madura. Nah, terus dilihat lagi, oh ini HB. HB 7, HB 5 atau HB berapapun. Oh leluhurmu ya Joko Kono, berarti kayak gitu Mas. Belum lagi teknik untuk pembentukan. Bagaimana mereka punya ilmu mencampur gitu ya. Bahan-bahan yang menjadikan ini karya yang luar biasa gitu ya. Ini bentuk lain lagi. Ya, gimana Pak Bang? Bentuk bajunya beda. Ya. Ini lebih ke Jawa Timur. Majapaitan. Ya. Gede, lebih gede ini. Iya, bisa. Ya. Ini juga sama. Jadi di sini ada simbolnya dari ular. Ya. Ini juga Gonjo Wilut. Ini ular tetapi kan kayak gajah. Kepalanya ini kan mirip, ini belalainya gajah. Ini namanya Nogo Liman. Nogo Liman. Ya. Jadi nogonya itu simbol kekuasaan. Liman gajah itu kan simbol kecerdasan. Jadi kan yang memegang keris ini kan diharapkan jadi pemimpin yang Nah itu jadi penuh filosofi di keris itu gitu ya. Dan kayaknya mungkin harus kayaknya kita nggak akan habis memang untuk kalau mengupas keris
Karena satu keris ya, itu filosofinya sudah luar biasa ya banyaknya. Kemudian dia lebih ke personal kayak gitu Mas ya. Ya, monggo. Ya. Karena ini kayaknya spesial banget dari jenengan itu. Jadi begini, jadi kalau komunitasnya Mas Tony ini yang namanya Kristinde. Kristinde. Ya, Kristinde itu keris yang dianggap usianya tua. Jadi dituakan. Tinde apa timbe, Pak? Tinde. Tinde. Ya. Jadi untuk mengurangi aura negatif. Meredam aura negatif dari apa karena dia yang menerangkan ya Mas Tony. Kalau Apang kenapa harus selain ini? Eranya Bu Sombro ya Mas Tony. Walaupun bukan yang istimewa. Tetapi ini sangat tua Bu Sombro. Dari bahan dan pembuatan dan punya sebelum Majapahit Pasundan ya. Artinya lama sebelum Majapahit gitu ya. Iya. Pak Pang itu punya yang istimewa, tapi tidak dibawa gitu loh repotnya itu. Jangan dibawa semua Mas. Ya, karena masih akan ada podcast berikutnya. Wawasan awal tentang keris. Biar orang lebih tertarik lagi. Nanti banyak orang yang tertarik, banyak orang yang melestarikan, banyak orang yang peduli untuk menyelamatkan harta dari nenek moyang kita ini, kita akan berbahagia. Apalagi di Magetan kita punya empu yang betul-betul cukup dihargai di kalangan empu yang gede yang tadi saya tunjukkan tadi. Pak, kalau di Magetan sendiri sebenarnya ada nggak sih komunitas atau perkumpulan? Banyak ya. Makanya saya ini belum apa-apa kalau dibandingkan mereka. Kemarin ini Mas Tani kan pindah ke Magetan, kita berbahagia. Penjamas Sowara. Beliau mungkin tidak ngerti esoteri, pasti ngerti sedikit-sedikit. Karena menjamas gini kan tidak boleh sembarangan. Kan jenengan sudah pernah mungkin menjamaskan pusaka atau ini bedanya apa dengan penjamas yang lain, Pak? Oh saya ya, ini pribadi ya. Kalau pribadi. Jadi ini kontrasnya keluar. Jadi kalau kontras keluar, keindahannya kan keluar. Dan dia kayaknya pakai hati kalau gitu loh. Pelukis kan juga pakai hati. Jadi ini komposisi yang pas seperti apa, keindahannya di mana, itu harus pakai hati. Nggak bisa hanya yang penting hitam gitu, enggak. Jadi kalau pakai hati nanti keindahan keris itu keluar. Dan beliau jadi sangat, karena sering mencuci macam-macam program, beliau paham betul. Dari situ nanti kan kelihatan, oh ini Samardikan itu keris yang dibuat era-era sekarang. Oh ini yang Meksiko, karena dia sering nama dulu ini Majapahit, pasti paham, cuma pura-pura nggak paham. Oh dia sudah, ini kan harus dibersihkan betul, tinggal logamnya gitu baru diwara. Karena beliau meresapi banget filosofinya keris, nggak boleh harus merendahkan. Nah memang itu memang sopan santunnya orang-orang keris. Jadi keris ini kan salah satu bahannya dari meteor. Meteor yang keris kuno loh ya. Jadi kalau di orang Jawa kita kan sering. Jadi keris ini perpaduan unsur angkasa dan unsur bumi. Kan sering kita di Jawa ini apa angkoso ibu pertiwi yang dipastikan di sini. Iya, dalam banget itu. Papang. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Papang. Papang, keris bagi jenengan itu seperti apa sih sebenarnya? Makna keris buat jenengan? Ya, jadi kan saya sudah membatasi ya, artinya secara esoteri saya tidak paham. Jadi secara gaibnya, dalam-dalamnya yang lebih ke elit, yang lebih ke yang tidak tampak itu saya tidak paham. Jadi saya membatasi diri pada mengumpulkan keris ini yang sesuai dapurnya tadi, kemudian pamornya tadi yang sesuai dengan saya. Jadi kalau milik keris itu bicara hati juga, Mas. Serak gitu ya, sudah. Karena makanya itu keris itu
cerminan kepribadian kita. Jadi Mas Tony punya keris apa saja kita bisa lihat, oh tipenya dia. Artinya harus ada feel gitu ya. Iya. Kalau kita tidak paham masalah esoteri, feel aja yang bermain. Oh, kok itu kita senang. Kita lihat lukisan gitu, tiba-tiba senang gitu seperti itu. Dan yang penting buat saya untuk melestarikan ini. Kemudian begini, kalau baiknya gini, enggak gini, saya prinsipnya kan begini. Yang penting kita yang memelihara ini, merawatnya dengan baik. Masa kalau panjenengan misalkan kita perlakukan dengan baik, terus panjenengan jelek dengan saya, kan enggak mungkin kan? Sudah gitu. Simpel. Kebaikan pun juga berlalu di keris. Setelah nih, kalau Mas Tony, tadi saya masih ada satu pertanyaan. Itu antara beda pembuatan kerajaan era ini kemudian apa ya namanya, lama tuang mudahnya bahan itu pengaruh nggak untuk penjamasan dan sebagainya? Kalau dari segi bahan itu pengaruh juga, kita harus menggunakan warangan yang seperti apa. Jadi itu tadi Bapak bilang penjamas atau pewarang itu setidaknya harus hafal besi. Karena ketika kita melihat oh ini besinya ini, maka dengan menggunakan cairan pewarangan yang seperti ini. Lain lagi, beda lagi. Rumit. Lagi-lagi ilmu proses dan ilmu titan. Rumitnya karena kecerdasan para pendahulu kita yang membuat keris. Iya, dan jangka waktunya kan panjang sekali. Ya kan beberapa era dari zaman dulu. Itu ada berapa macam jenis besi, baja, dan pamor. Nah, itu kita harus hafal. Kalau ulo ditanya hafal, enggak. Cuman titan gitu. Tapi kalau suruh menuliskan gitu mungkin saya enggak bisa. Ini besi apa, jenis besi apa, jenis baja apa, saya enggak ngerti. Tapi dalam keseharian, dalam mewarang, menjamas, ya mau enggak mau saya harus niteni, hafal supaya langsung temu gaduk bahan ini dengan pewarangan yang ini. Kalau enggak akan lama sekali. Dan itu harus dengan rasa cinta. Gitu. Iya. Loh, kalau enggak cinta, enggak ada Pak. Kira-kira mengerjakan ini itu wasting time. Membuang banyak waktu, pikiran, tenaga. Kelihatannya cuma duduk tapi konsentrasi tinggi itu lebih lelah. Nah, apalagi kalau kita ngomong soal material atau uang lah, katakanlah udah orientasinya uang dan uang, males Pak untuk mengerjakan seperti ini. Kalau di awal-awal atau pas apesnya lebih banyak ruginya pasti. Iya. Gitu. Untung rugi, banyak ruginya. Nah, gitu makanya kalau tidak dengan telaten, rasa cinta, lebih baik tidak usah. Seperti rasa cinta omah diskusi ini. Iya. Kita nggak membicarakan materi gitu loh. Apapun yang penting omah diskusi jalan gitu kan. Baik. Pamor. Apalagi? Pamor. Ini pamor meteorit namanya. Meteorit. Jadi mengkilap seperti meteorit. Artinya banyak bahan meteoritnya. Ya. Dengan seperti ini. Betul berbinar. Ada lagi namanya pamor anaknya. Jadi nyana itu samar-samar. Banyak nanti. Semoga banyak ahli-ahli yang tertarik kemudian untuk datang ke sini untuk ngobrol gitu ya. Baik, sahabat Lawu, kayaknya memang nggak akan ada habisnya untuk membicarakan keris gitu ya. Karena setiap keris itu tadi mengandung informasi, kemudian ada personalisasi sendiri dan juga teknologinya bisa berbeda-beda di zaman dahulu. Tetapi yang pasti kita baru menyadari bahwa membutuhkan teknologi tinggi dari pendahulu kita untuk bisa membuat keris. Tetapi yang saat ini ya, kita himbau adalah bagi Anda yang punya keris, ayo dirawat. Karena ini mengandung informasi yang sangat dibutuhkan bagaimana kebesaran bangsa kita dahulu. Kita belum tahu, mungkin sekarang kita belum bisa membuka informasi yang lebih jauh. Tetapi suatu saat kalau keris ini terawat dengan baik, mungkin anak cucu kita akan bisa membaca informasi apa yang ada di dalam keris. Jadi tetap melestarikan keris. Omah diskusi.